Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Muhammad Rusdo Maulid dari kelas 1194. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab yang saya pelajari, yaitu bab sel. Jadi, sel adalah unit organisme terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Kata ini dikemukakan oleh Robert Hooke yang berarti kotak-kotak kosong. Setelah ia mengamati sayatan gabus dengan mikroskop, akhirnya disimpulkan bahwa sel tersusun atas zat-zat yang dinamakan protoplasma. Jadi apa sih itu protoplasma? Protoplasma pertama kali dikemukakan oleh Johannes Purkinje. Protoplasma dibagi menjadi dua, yaitu sitoplasma dan nukleoplasma. Selanjutnya, Sequan dan Schleiden menyatakan bahwa tumbuhan dan hewan mempunyai persamaan, yaitu sama-sama memiliki sel. Kemudian teori tersebut dikembangkan lagi menjadi yang pertama, sel adalah satuan fungsional terkecil organisme hidup. Yang kedua, sel adalah satuan struktural terkecil organisme hidup. Dan yang ketiga, sel berasal dari sel dan organisme berasal dari sel. Yang pertama ada membran sel. Membran sel adalah selaput yang terletak di paling luar dan tersusun atas senyawa kimia yang bernama lipoprotein. Lipoprotein itu apa sih? Lipoprotein adalah gabungan dari senyawa lipid atau lemak dan senyawa protein. Selanjutnya, membran sel ini juga bisa disebut sebagai membran sel atau membran plasma atau selaput plasma. Fungsinya sebagai pintu gerbang yang dilalui zat baik menuju atau meninggalkan sel. Yang kedua ada inti sel. Inti sel bertugas untuk mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Fungsi ini mengatur semua kegiatan yang ada di sel, karena di dalam sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Inti sel ini juga tersusun atas selaput inti atau karioteka, dan ada nukleoplasma atau kariolimfa, dan kromosom atau kromatin. Yang ketiga ini ada organel sel atau sitoplasma. Dan yang ketiga ini ada organel sel atau sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian cair yang berada di dalam sel. Cairan yang berada di dalam inti sel disebut juga nukleoplasma. Penyusun utama sitoplasma itu adalah 90% air. Dia juga berfungsi sebagai pelarut zat-zat kimia dan juga sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. Selanjutnya adalah komponen-komponen sel. Yang pertama ada ribosom. Ribosom adalah bagian terkecil yang berada di dalam sel. Lalu fungsi ribosom sebagai tempat sintesis protein. Lalu yang kedua ada retikum endoplasma atau disingkat RE. Retikum endoplasma ini adalah struktur yang berbentuk benang-benang yang bermurai di inti sel. Nah, jenisnya ada dua, yaitu retikum endoplasma granuler dan retikum endoplasma agranuler, yaitu retikum endoplasma halus dan retikum endoplasma kasar. Yang ketiga ada mitokondria.
Mitokondria ini berfungsi sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak energi ATP. Yang keempat ada lisosom. Lisosom berfungsi sebagai penyimpan dan penghasil enzim pencernaan seluler. Yang kelima ada badan Golgi berfungsi untuk menyortir produk sel. Lalu muka cis berfungsi sebagai penerima vasekula dari RE, dan muka trans berfungsi sebagai pengirim vesikula transport. Selanjutnya ada sentriol atau sentrasom. Sentriol ini berbentuk seperti bintang dan berfungsi sebagai berfungsi dalam pembelahan meiosis. Selanjutnya ada plastida. Plastida berperan dalam fotosintesis dan juga bisa ditemukan dalam alga dan tumbuh-tumbuhan atau kingdom lantai. Selanjutnya ada vakuola atau rongga sel. Vakuola ini berisi garam-garam organik, vitamin, zat penyamar, glikosida, dan butir-butir pati dan enzim. Selanjutnya ada mikrolamen. Mikrolamen terbentuk dari komponen utamanya, yaitu protein aktin dan miosin. Lalu mikrolamen ini juga berperan penting dalam pergerakan sel. Selanjutnya perioksisom atau badan mikro. Perioksisom ini senantiasa berasosiasi dengan organel lain dan banyak mengandung enzim oksiada dan katalase. Dan yang terakhir adalah mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Mikrotubulus ini juga berperan sebagai pembentukan sentriol dan agela dan silia. Kemudian ada jenis-jenis sel. Sel dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti sel. Semua jenis prokariotik merupakan uniseluler kecuali Mesobacteria yang dapat menjadi multiseluler pada satu tahap biologisnya. Sedangkan eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti sel. Sel itu merupakan organel sel dengan sel yang memiliki nukleus dan organel membran lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada bagian inti sel, kalau sel prokariotik ini tidak mempunyai membran atau selaput inti sel, makanya dia disebut nukleoid. Sedangkan sel eukariotik itu mempunyai selaput atau membran inti sel yang disebut nukleus. Selanjutnya di bagian penutup sel itu, kalau prokariotik itu punya penutup sel yang berbentuk kapsul, sedangkan sel eukariotik ini pada hewan itu punya. Terus kalau tumbuhan itu dia nggak punya, tapi tumbuhan itu punya dinding sel. Nah, untuk retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, dan lisosom sentriol itu sel prokariotik itu nggak ada, tapi kalau sel eukariotiknya itu ada. Untuk ribosomnya, prokariotik ini ada di bagian sitoplasmanya, sedangkan kalau sel eukariotiknya ini dia punya
tapi di bagian sitoplasma dan retikulum endoplasma. Dan yang terakhir di DNA atau bahan gen, sel prokaryotiknya ini dia berbentuk cincin, yang bercampur dengan sitoplasma. Sedangkan yang sel eukariotik ini dia berbentuk pita, berbentuk pinta ganda atau double helix yang terdapat dalam mitokondria dan kloroplas tumbuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.